Talabil ilmi, yang mana pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan memasuki yaitu pertemuan yang ke-10. Pertemuan yang ke-10 dengan tema kemewahan yang membinasakan. Kemewahan yang membinasakan. Seperti biasanya, kajian kita terbagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama sesi materi dan sesi yang terakhir yaitu sesi diskusi atau tanya jawab di akhir. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada guru kita, Al-Ustadz Irfan bin Usman Hafizullah Ta'ala, kami persilakan. Tafadhol mashkura. Ya, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kawan-kawan dan teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas segala taufik serta hidayah yang Allah limpahkan kepada kita, yang mana pada kesempatan kali ini atas izin dari Allah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kembali melanjutkan dari pembahasan perhiasan atau kitab perhiasan penuntut ilmu, yakni yang ditulis oleh ulama kita, Syekh Al-Alama Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan begitu pula di antara ulama kita yang memberikan penjelasan dari tulisan beliau ini, salah seorang ulama di abad ini, yakni Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Teman-teman sekalian rahimakumullah, dan tak lupa juga kita untuk senantiasa menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada beliau, para ahlul baitnya, sahabatnya dan umatnya hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian rahimakumullah, kita akan masuk kepada adab yang ke-10 dari adab penuntut ilmu, adabut talibi fi nafsihi, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kita akan masuk yang ke-10, dan ini tentunya sudah banyak teman-teman sekalian. Adab yang ke-10 ini udah artinya kita mengumpulkan dari 10 pertemuan dan 10 adab seorang yang belajar, yang menuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Maka daripada itu teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, mari ikhlaskan niat kita mencari wajah Allah dan berusahalah untuk mengaplikasikan dari ilmu yang kita pelajari ini, adab-adab ini, agar apa yang kita lakukan sekarang menjadi perkara yang bermanfaat, bukan perkara yang sia-sia. Teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita akan langsung mulai saja. Dan saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus hafizahullah untuk membimbing kita dari membacakan matan tulisan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan. Maka saya persilakan, falyatafaddal. Baik. Qala Syekh Bakar
bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Al-ashir hajrut tarafuh la tastarsil fit tana'umi warrafahiyah fa innal badadah minal iman wa khud biwasiyati amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an fi kitabihil masyhur wa fih wa iyyakum wat tana'um biziyal ajam wa tama'dadu wa syawshinu. Ya, jazakumullah khairan kepada Al-Firdaus yang sudah membimbing kita untuk memulai dari pembahasan kita yang ke-10 ini, yakni adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang ke-10 itu adalah hajrut tarafuhi. Hajrut tarafuh, yakni meninggalkan dari kemewahan. Meninggalkan dari kemewahan. Dan ini sebagaimana judul yang kita angkat teman-teman sekalian, hajrut tarafuh ini, kemewahan ini membinasakan. Ini judul yang kita angkat, kemewahan itu membinasakan. Nah, sebelum kita mulai dan kita kaji atau kita bahas teman-teman sekalian rahimakumullah, kita melihat dari penjelasan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, bahwa tak kala beliau menyampaikan la tastarsil fitana umi warrafahiyah, janganlah engkau wahai penuntut ilmu, engkau itu terjerumus atau engkau jatuhkan dirimu ke dalam kemewahan dan kenyamanan atau kesenangan. Janganlah engkau la tastarsil fitana umi warrafahiyah, jangan engkau biarkan dirimu itu terjun, masuk, dan mengikuti dari segala keinginanmu dalam tanah umi warrafahiyah, kesenangan jiwa, kemewahan, dan yang semisalnya. Karena apa? Karena kata Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala, fa innal bazazata minal iman, karena hidup yang sederhana itu bagian dari iman. Hidup yang sederhana itu bagian dari iman. Dan beliau menasihatkan untuk mengambil wakhud biwasiyati amiril mu'minin. Beliau memerintahkan kepada kita untuk ambil nasihat dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memberikan nasihat dalam fi kitabihi, dalam tulisan atau surat beliau yang masyhur. Beliau menyebutkan dalam surat tersebut, kata beliau, wa iyyakum wattana'uma, hati-hatilah kalian dari kemewahan, kata Umar. Hati-hati dari kemewahan. Ya. Dan kata beliau, waziyal ajam, dan hati-hati kalian itu senantiasa atau pakai pakaiannya orang-orang ajam, non Arab. Ya, kalau bahasa kita sekarang gaya hidup barat. Ya. Kemudian kata Umar, wa tama'dadu wakhshawshinu, dan ikutilah gaya hidup turunannya Ma'ad. Ya, ini dari kakeknya Nabi yang jauh. Dan wakhshawshinu, kata beliau, dan hiduplah dengan hidup yang keras, artinya penuh dengan perjuangan. Ini kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, ini nasihat yang dalam dan penuh makna dari ulama kita, dari para salafus saleh kita, dan patut kita untuk renungi, dan kita coba ambil penjelasan di bawahnya itu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Tak kala Syekh Bakar mengatakan, wala tastarsil fitana umi warrafahiyah, janganlah engkau jerumuskan, engkau biarkan dirimu itu terlena, terhanyut dalam kemewahan, dalam kesenangan. Ya, maka kata Syekh Utsaimin, wa hadhihi nasihatu tuqalu li talibil ilmi wa li ghairihi. Nasihat ini diperuntukkan bagi para pencari ilmu, para penuntut ilmu, bagi teman-teman yang sudah
hadir dan rutin datang ke majelis, ingat para ulama kita mengingatkan untuk jangan terlena dan hanyut dalam kemewahan dan kesenangan. Ya, jangan terlarut dalam kemewahan dan kesenangan. Jangan terlarut dalam euforia. Dan ingin saya bahas di sini, sebagian teman-teman pengajian itu atau yang sudah ngaji kadang menjadikan indikator pengajian itu sukses atau pengajian itu hebat dan seterusnya karena jamaahnya rame, karena masjidnya mewah, masjidnya bagus, masjidnya enak. Jadi senang gitu loh. Jadi saya Ustadz kalau datang ke pengajian di sana A misalnya, itu senang Pak Ustadz karena tempatnya bagus, masjidnya dingin gitu, jamaahnya rame. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, ketahuilah seorang yang belajar atau menuntut ilmu, dia harus jangan terhanyut ke dalam latas tarsil, kata Syekh Bakar. Jangan hanyut Anda kepada tana'um warrafahiyah. Pengennya enak, nyaman, gitu loh, seneng, gak mau susah. Padahal hakikat belajar dan menuntut ilmu itu harus dengan kesusahan, kata Imam Syafi'i. Orang belajar tuh harus susah. Gak bisa mau enaknya gitu loh. Sebagaimana peribahasa kita atau pepatah kita di negeri kita ini, berakit-rakit hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan hanyut kepada kemewahan, kesenangan, kenyamanan. Kenapa? Kenapa Syekh Utsaimin dan Syekh Bakar menyampaikan ini, bahwa nasihat ini harus untuk bagi pencari ilmu dan juga selain dari mereka. Ya mungkin Anda yang agak sering absen dari majelis ilmu, ini juga nasihat loh untuk Anda. Nah, karena kata Syekh Utsaimin, li'anna istirsala fi dzalika mukhalifun li irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terhanyut ke dalam kenikmatan, kesenangan, kemewahan, euforia itu bertolak belakang dengan petunjuk dari Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah. Hidup Nabi kita itu jauh dari kemewahan. Hidup Nabi kita itu jauh dari kesenangan, kenikmatan. Ya Allah, beliau kalau mau nikmat, mau senang itu bisa teman-teman. Beliau itu kalau mau hidupnya itu nyaman, mau duduk di tempat yang empuk. Kan kita lihat bagaimana hadis Umar datang ke Nabi ketika Nabi SAW itu lagi berbaring di atas kasur atau tikar yang dianyam. Nabi pada waktu itu sedang berbaring, Umar datang tergesa-gesa karena wallahu alam, kalau saya salah mohon dikoreksi. Dalam riwayat tersebut Umar Nabi SAW mentalak Hafsah anaknya Umar. Umar bimbang, wah ini bahaya nih kalau sampai dicerain sama Nabi. Masa iya anak Umar dicerain sama Nabi, harus minta tolong Nabi jangan dicerain. Datang Umar tergesa-gesa ke Nabi, ketemu Nabi, lihat Nabi lagi baring di tikar anyaman yang keras, yang kasar, dan beliau bangun sampai berbekas nih di sini beliau, ya di leher atau bagian pundak beliau. Umar ngeliat, Umar nangis teman-teman. Ya Allah, kata Umar, ya Rasulullah, itu raja Romawi, raja Persia tuh buludru semua, lembut tempat baringan mereka. Pemimpin-pemimpin Romawi, pemimpin-pemimpin Persia. Engkau ya Rasulullah, utusan Allah. Nangis Umar teman-teman sekalian. Ya, maka kita kalau cuma mau senangnya, enaknya, mewahnya doang, subhanallah, ini sejatinya mukhalifun li irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama yang nyampein kita. Itu menyelisihi dari jalannya bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, kata Syekh Utsaimin, faqad kana yanha an kasratil irfahi wa ya'muru bil ihtifai ahyanan. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari
Beliau nggak larang secara mutlak kalau kita itu pengen punya sesuatu yang mengenakan, enggak. Tapi beliau larang kita untuk berfoya-foya, terlalu terlena dengan kasratil irfah, berfoya-foya terus sampai-sampai beliau wa ya'muru bil ihtifai ahyanan. Beliau kadang nyuruh kita, dan ini termasuk sunnah Nabi yang banyak ditinggalin pada zaman ini, dan mungkin sebagian teman-teman belum tahu apa di antara sunnah Nabi yang banyak ditinggalin, yaitu berjalan tanpa alas kaki, al-ihtifa, ya, berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Emang kenapa Pak Ustadz? Gitu loh. Emang kenapa Ustadz kok kita disuruh kadang-kadang jalan tanpa alas kaki? Ahyanan teman-teman, bukan tiap hari ya, bukan ujuk-ujuk habis kajian ini terus udah nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, bukan. Tapi ini ahyanan, terkadang-kadang Nabi nganjurin untuk jalan tanpa alas kaki, ya. Maka di antara kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan ini teman-teman, itu karena untuk melatih ketawaduan dan kezuhudan kata para ulama. Tujuan untuk ihtifa itu jalan kaki tapi nggak pakai sandal atau sepatu untuk melatih ketawaduan, kezuhudan. Jadi orang jalan nggak pakai sandal sepatu itu kan pasti nggak kelihatan terhormat gitu kan, maksudnya nggak kelihatan orang besar segala macam, malah kayak biasa-biasa. Kadang orang memandangnya aneh dan seterusnya. Di sisi lain juga kadang memberikan kesehatan, kesegaran terutama bagi orang-orang kena rematik. Dan poin ketiga kata para ulama, kenapa disuruh ihtifa ini, untuk melatih kaki kita itu dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Dan yang keempat, untuk menjauhkan diri kita itu dari sifat-sifat sombong dan bermewah-mewahan. Ini kata para ulama kita. Ada 4 hal kenapa hikmah kita disuruh ihtifa sama Nabi, kadang-kadang sesekali, itu untuk ngelatih tawadu, zuhud sama dunia, gitu loh. Ingat bahwasanya kita meninggal juga nggak bawa sandal mahal kita, gitu loh. Nggak bawa sandal branded kita, gitu loh. Nggak bawa sepatu yang pada teman-teman yang senang sneakers misalnya gitu, harganya nggak main-main juga tuh, gitu loh. Terus ngelatih kesehatan kita juga, ya ada terapi refleksi paling nggak dikit-dikit lah di kaki kita. Kemudian yang ketiga juga ngelatih diri kita itu biasa jalan dalam keadaan yang sulit tanpa harus dengan alas kaki yang mengenakan, dan menjauhkan kita yang keempat dari sifat sombong dan bermewah-mewahan. Ini tujuan al-ihtifa. Dan begitu pula teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal insanu alladzi ya'tadur rafahiyata yas'ubu alaihi mu'anatul umuri wa li'annahu qad ta'tihi ala wajhin la yatamakkanu ma'ahu minar rafahiyah. Kalau seorang itu senantiasa hidup dalam kondisi mewah, senang, ya, dia akan sulit yas'ubu alaihi mu'anatul umuri. Dia akan sulit, dia akan susah tak kala dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Karena apa? Karena hidupnya li'annahu qad ta'tihi ala wajhin la yatamakkanu ma'ahu minar rafahiyah. Karena hidupnya itu terbiasa mewah, senang. Pas kena nggak senang, susah, repot. Dan ini terjadi di majelis teman-teman sekalian, subhanallah. Semoga kita yang masih berpola pikir demikian berubah. Orang belajar agama, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, pengajian, majelis-majelis zikir. Yang dikejar tuh bukan banyak-banyakannya teman-teman. Bukan yang dikejar itu tempatnya mewah, besar, wah. Diadain di masjid besar misalnya gitu loh. Terkadang mungkin pengajian kecil di pelosok daerah yang hadir mungkin cuma 5 orang, itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang besar-besaran, terus ada ujub di sana, ada riya di sana, ada sum'ah di sana. Maka ini yang perlu kita perhatikan dan jangan sampai terjadi pada diri kita teman-teman sekalian. Jangan sampai terjadi pada diri kita bahwa kita tenggelam dalam kemewahan dan kesenangan, karena ini bisa membinasakan teman-teman, karena ini bisa membinasakan. Dan
Teman-teman sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwa Nabi mengajarkan ihtifa ini punya faedah yang besar, ya. Banyak pelajaran di sana ketika kita berusaha meninggalkan enaknya alas kaki gitu loh, dan merasakan kasarnya jalan di luar sana karena ingin mengambilkan faedah, ingin mengambil manfaat. Dan kata para ulama kita, ya, memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika manusia itu tidak terbiasa hidup dengan keras, manusia kalau nggak biasa hidup dengan keras, dengan survive dalam hidupnya, maka dia tidak bisa memiliki skill, dia nggak punya kemampuan, dia nggak akan mudah mengalami rasa sakit karena hidupnya dipenuhi dengan rasa kemewahan dan kenyamanan. Ya, tapi kalau orang yang sudah hidupnya penuh dengan survive, dengan perjuangan, ya, mungkin dia hidup di rumah orang, hidup jadi anak angkat, hidup dari orang tuanya juga susah payah. Ini beda sama anak yang hidup lahir dari orang tua yang kaya raya, semua dikasih, diberikan. Ya, maka ini yang perlu kita camkan. Jadi sebagaimana nasihat Umar tadi, hiduplah wakhshawshinu, hiduplah dengan keras. Artinya Anda harus berjuang. Anda nggak bisa santai-santai doang gitu loh. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kita lihat perkataan Syekh Utsaimin di bawah itu, tatkala beliau mengatakan bahwa menjelaskan dari pernyataan Syekh Bakar, wal badzadzatu minal iman, dan kesederhanaan itu bagian dari iman. Sederhana itu bagian dari iman. Ya. Jadi al-badzadzatu adamut tana'umi wat tarafuhi. Kesederhanaan itu bagian dari iman, tak kala seorang bisa tidak berbuat kemewahan atau terjerumus ke dalam kemewahan dan kesederhanaan. Jadi al-badzadzah itu enggak terjerumus kepada kesenangan dan kemewahan. Wa hunaka farqun bainal badzaati wal badzadzah. Jadi Syekh Utsaimin memberikan dua contoh, dua kalimat yang hampir mirip, yakni badzaah dan badzadzah. Badzaah itu bermakna atau badzadzah dulu, ya, ba zal alif zal tak marbuta, fal badzadzatu mahmudah. Kalau kesederhanaan itu terpuji. Kesederhanaan itu terpuji. Adapun bazaah, ya, zalnya tadi diganti dengan hamzah. Al-bazaah itu ghairu mahmudah. Karena artinya apa? Jorok. Artinya menjijikkan. Jadi orang yang sederhana itu bukan orang yang jorok, teman-teman. Bukan orang yang kotor gitu loh. Makanya kata Syekh Utsaimin di sini, al-badzadzah itu mahmudah, terpuji. Sederhana itu terpuji, tapi kalau badzaah ini enggak terpuji karena jorok, kotor gitu loh. Ya. Jadi bedain antara orang sederhana sama kotor. Bukan berarti kita kalau orang sederhana terus enggak jaga kebersihan, enggak, bukan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita lanjutkan melihat penjelasan dari Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan tentang perkataan Umar. Ya, menjelaskan dari wa iyyakum. Hati-hati kalian. Hati-hatilah kalian dari apa? At-tana'uma. Hati-hatilah kalian dari bersenang-senang. Ya. Hati-hatilah kalian dari bersenang-senang. Uhadzirukum an takunu ma'at tana'umi. Aku peringatkan kalian untuk berhati-hati dari kesenangan. Bersenang-senang, berlebihan. Wa tana'umu yakunu bil libasi wal badani. Dan terkadang bersenang-senang ini, kesenangan yang melalaikan ini, itu bisa terjadi dalam hal pakaian dan badan.
Bisa terjadi dalam hal pakaian dan badan. Wa kullu syai'in, dan segala hal juga yang dimasukkan kesenangan sini. Wal muradu bidzalika, dan yang dimasukkan kesenangan dalam badan, dalam pakaian dan segala hal ini yang dimaksudkan adalah memperbanyaknya. Jadi terlalu banyak bersenang-senang sama pakaian, terlalu banyak bersenang-senang sama badan, gitu loh. Terlalu banyak bersenang-senang sama apapun. Terlalu banyak bersenang-senang sama apapun. Intinya terlalu banyak. Li'anna tana'uma bima ahallallah ala wajhin la israfa fihi minal umuril mahmudati bila syakin. Dan menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi kata saya Utsaimin, teman-teman, menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah itu perkara yang nggak masalah sebenarnya. Hal-hal yang boleh-boleh saja, hal yang terpuji malah kata saya Utsaimin. Minal umuril mahmudah. Menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah itu perkara yang boleh, nggak masalah. Tapi kalau udah berlebihan ini yang tercela. Ya. Maka selanjutnya kata saya Utsaimin, wa man taraka tana'uma bima ahallallah min ghairi sababin syar'iyyin fahuwa madmum. Malah sebaliknya, orang yang tidak menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah tanpa ada sebab syar'i, maka ini yang tercelah. Ini yang enggak diperbolehkan. Kita silakan mau pakai pakaian bagus silahkan, tapi jangan beli sampai 20 pasang. Anda bisa beli gamis, jubah bermerek, branded gitu loh. Saya pengen tampilan yang paling bagus, Ustaz. Wardrobe saya pengen yang paling keren kalau udah mau datang ke majelis. Karena saya mau yang terbaik untuk Allah. Mantep, bagus. Tapi Anda jangan beli 20 biji gitu loh. Hari cuma 7. Ya kan? Hari kan cuma 7 hari doang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gitu loh. Anda beli sampai 20, emang hari Anda ada 20 macam gitu kan? Enggak. Ya paling enggak hari pertama pakai baju yang warna putih, hari Selasa pakai yang coklat, Rabunya biru gitu kan, cukup lah 7 paling enggak. Dan itu pun sebagian para ulama ngelihatnya udah kebanyakan juga gitu loh. Sebagian malah mereka itu punya bajunya kadang itu doang sampai sangat luar biasa zuhudnya mereka terhadap dunia. Dan itulah Rasul kita juga, para sahabat yang mereka kadang punya pakaian sangat terbatas, teman-teman sekalian. Jadi itu wasiat para ulama kita. Dan kita lanjutkan kepada pernyataan Syekh Utsaimin tak kalah menjelaskan nasihat Umar. Wa Tama'dadu itu tadi adalah kakeknya Nabi, kakek moyangnya Nabi yang paling tinggi, Ma'ad bin Adnan, ya, Ma'ad bin Adnan, ya. Beliau menyarankan untuk berpakaian sebagaimana pakaiannya leluhur mereka, kakeknya Nabi. Kemudian juga Umar menasihatkan untuk wakhshawshinu. Dan hendaklah kalian itu wakhshawshinu ini dari kata fahuwa minal khusyunah. Khusyunah artinya didbu al-luyunah wat tana'umi, lawan dari kata kelembutan dan kemewahan. Jadi al-khusyunah artinya kasar. Hiduplah kalian gitu loh, dengan, maksudnya bukan dengan kekasaran, tapi dengan perjuangan, dengan usaha, dengan effort gitu. Ya. Ini wasiat dari Umar untuk hidup itu harus berjuang. Ya. Tapi teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita lihat pernyataan dari Syekh Utsaimin di sini bahwa ini wasiat dari Umar, wasiat yang kalau diaplikasikan oleh manusia, ya law anna nasa amilu biha sawaun min talabatil ilmi aw ghairihim lakana fi hadza khairun katsirun. Kalau nasihat ini diamalkan oleh para penuntut ilmu dan para manusia-manusia yang lainnya, siapapun dia, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka dia akan dapat kebaikan yang banyak. Terus apa kata Syekh Utsaimin? Walakinnal ana fil biladil lati manallahu 'alaiha bil amni. Akan tetapi pada hari ini negeri-negeri yang Allah berikan keamanan, negeri-negeri yang Allah berikan watibil 'aishi, kehidupan tuh yang nyaman, yang enak. Itu ciri-ciri negeri kita loh teman-teman. Beliau bukan hanya ngomong negeri beliau kerajaan Arab Saudi, tapi ciri-ciri yang beliau sebutkan ini juga negeri kita loh. Negeri kita ini aman. Ya, negeri yang Allah berikan aman, negeri yang Allah berikan ketenangan gitu loh, kondisi yang nyaman, ya, kelapangan hidup, dan juga wa kathratil mali.
hartanya banyak, artinya punya duit gitu loh. Ya kita ini aja kadang banyak ngaku miskin, padahal ada kemampuan tuh gitu loh. Nah, apa kata Syekh Utsaimin? Soral amru fiha bil aksi tamaman. Dan kondisi mereka ini berseberangan sama nasihat Umar. Terbalik, kontradiktif teman-teman. Ya, fatana umu maujudun la yuridul insanu illa an yarkaba markaban murihan. Jadi di negeri-negeri yang kayak gini nih, kemewahan tuh ada di mana-mana. Manusia tuh nggak mau kalau naik kendaraan kecuali kendaraan yang nyaman. Subhanallah. Ini dari zaman kita sekolah gitu dulu ya. Zaman saya SMA, zaman saya SMP itu mayoritas anak-anak sekolah tuh nggak mau kalau naik kendaraan yang nggak bagus gitu loh. Sampai pernah zaman kita sekolah dulu itu nggak ada yang mau naik angkot kecuali emang orang-orang yang terbatas emang uang, orang nggak mampu bener, ya udahlah mau gimana lagi bahasanya gitu loh. Kadang lebih seneng nebeng teman gitu, naik motor. Subhanallah, kita dari kecil sudah remaja udah dididik untuk seakan-akan hidup tuh maunya enak, nggak mau nggak enak gitu ya. Naik anyar kaban murihan, nggak mau kalau motornya tuh Honda Astrea kan maunya Saef gitu kan ya, Satria F, Fiction, maunya gitu. Subhanallah, ini nampak sekali pendidikan dalam hidup kita itu inginnya yang nyaman, yang mewah, yang enak. Dan kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga wa yabni qasran musyidan, bangun rumah itu nggak mau yang biasa-biasa. Cobalah lihat teman-teman, terutama teman-teman yang hidup di negeri mayoritas banyak orang Melayu gitu kan. Di orang Melayu itu kan biasa identik rumahnya itu rumah panggung, rumahnya itu tinggi, antara lantai rumah sama dasar tanah itu tinggi jauh gitu, kadang bisa berdiri untuk orang dewasa. Itu rumah orang dulu-dulu. Coba cari zaman sekarang, ada orang mau bangun rumah kayak gitu? Sedikit. Mereka pengen bangun wayabni qasran masyidan, pengen punya rumah tuh, Pak Ustadz saya pengen terasnya tuh kayak pilar-pilar Mahkamah Agung katanya gitu. Subhanallah. Pilar Mahkamah Agung tuh yang gede, yang bulat kayak apa istana gitu. Atau Mahkamah Agung apakah Mahkamah Konstitusi yang semisalnya. Ya. Jadi nggak mau yang biasa-biasa tuh. Pengennya yang mewah, yang enak, yang wah. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, mereka pengen kendaraan yang nyaman, bangun istana yang megah, dan beliau juga menyatakan bahwa wala yanaluhu syai'un minal adha. Mereka nggak mau keganggu sedikit pun. Kadang sampai di pagar rumahnya itu biar nggak kelihatan dari luar. Pokoknya sih nggak mau terusik, nggak mau ribut, nggak nyaman bahasanya gitu. Maunya nyaman gitu. Kemudian kata Syekh Utsaimin juga la barda fi bardin, mereka nggak mau kedinginan, ya maksudnya mereka nggak mau dingin di musim dingin, berarti rumah itu dipakein penghangat ruangan. Ingat teman-teman, ini mubah dan Anda nggak diharamkan pakai penghangat ruangan. Begitu juga wala harra fi harrin, rumahnya itu, istananya itu nggak panas di musim panas, artinya bisa pakai pendingin, pakai AC misalnya gitu. Ya, ini nggak haram juga, mubah. Tapi ketika seorang sudah merasa biasa kayak gini hidupnya, ketika nggak seperti itu, ini yang kadang jadi problematika. Ya, ini jadi problematika dan jadi sebuah kesusahan. Dan sampai-sampai orang yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin, wala yuridu an yamsahu syai', dia tidak ingin menyentuh sesuatu. Ya, jadi kadang kesentuh nggak mau, kesentuhnya nggak boleh, gitu loh. Fahuwa mutanaimun tamaman. Jadi hidupnya tuh pengen nikmat sempurna. Nggak mau kotor, nggak mau jijik, nggak mau rendah, nggak mau hina, pengennya disanjung. Wah, ini berat. Teman-teman, ini berat. Dan ini bukan karakteristik penuntut ilmu. Malah karakteristik penuntut ilmu hidupnya harus keras, penuh perjuangan, penuh susah payah, jungkir balik, gitu loh. Bangkrut usaha lagi, gitu. Begini jalannya penuntut ilmu. Maka daripada itu, sampai-sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang-orang yang seperti ini akhirnya banyak kena penyakit, ya. Banyak kena penyakit aubiah allati li'adamil harakah, gara-gara
mereka itu sedikit gerak, ya mereka itu sedikit gerak, malas gerak, ya akhirnya apa? Mereka kena asimnah, kolesterol, ad-dhaghti wa dhiqin tanafusi, tekanan darah tinggi, sesak napas, asma, dan wa adamil qudrah, lumpuh, susah gerak, dan seterusnya. Ya, jadi sampai-sampai kata Utsaimin, fa ba'dun nasi tajiduhu syaban sa'idal jabal fala yantasifu fihi illa wa qad astara nafsuhu. Terkadang kau dapati seorang pemuda itu naik gunung, daki hiking, tapi sampai pertengahan gunung itu belum sampai ke puncaknya, summitnya, dia udah ngos-ngosan, dia nggak kuat. Ya, tapi sebaliknya orang yang akbaruhu minhu sinnan mustarihun, orang yang kadang lebih tua tapi dia kuat, ya, karena apa tadi? Li'annahu qad ta'awwada wa hadza lam yata'awwad, dia udah biasa. Jadi perlu pembiasaan, teman-teman, perlu pembiasaan untuk hidup itu penuh perjuangan, hidup itu penuh tantangan, gitu loh. Jadi jangan hidup maunya nyaman aja, ya, jangan hidup maunya nyaman aja. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk melanjutkan kepada matan yang selanjutnya. Fal yatafaddal. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa alayhi fazwarra an zayfil hadara fa innahu yu'annithu ittiba' wa yurkhil a'sab wa yuqayyiduka bi khaytil awham wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak mashghul ta'annuqi fil malbasik wa in kana minha syiyat laysal muharramah wala makruha lakin laysat samtan salihan wa hilyatu fi zahiril kalibasi inwanun ala ittihai syakhs bal tahdidun lah wa halil libasu ila wasilah minal wasail at-ta'bir anil dhat fakun hadiran fil libasik li'annahu yu'abbiru li ghairik an taqwik fil intihai wa taqwinin wa dhawq wa lihadha qil al-zahir tadullu ala mailin fil batin wan nasu yusannifunak min libasik bal inna kayfiyatal lubsi tu'til lin-nadhiri tansifal labis min ar-rasanah wa ta'akkul aw tamasyayukhi war-rahbana aw at-tasabi wa hubbuz zuhur minas ma yazinuk wala yashinuk wala taj'al fik maqalan liqa'il wala lamzan lizamiz wa idza talaqqa malbasuk wa kayfiyatu lubsik bima yaltaqi ma'a syarafi ma tahmiluhu minal ilmi syar'i kana ad'a li ta'zimik wal intifa'i bi ilmik bal bil husni niyatik yakunu qurbah innahu wasilatun ila hidayatil khalqi lil haqqi wa fil ma'thuri anil mu'min min amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an habbu ilai an anzul al-qari abyadus siyab ay lita'zuma fi nufusin nas wa yu'azzama fi nufusihim ma ladaihi minal haqq wan nasu kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ka asrabil qata majbuluna ala tashabbuhi bi ba'dihim bi ba'd. Dilanjutkan aja sampai selesai. Tep. Fa iyyaka thumma iyyaka min libasit tasabi amma libasul al-ifranji fa ghairu khafin alayka hukmuh wa laysa ma'na hadha an ta'tiya bil libasi mushawwah lakinnahu al-iqtisadu fil libasi bi rasfi syar'i tahuffuhu bis samti as-salih wal hadi al-hasan wa tatallubu dalaili dzalik fi kutubis sunnah war riqaq la siyama fil jami' lil khatib wala
تستنكر هذه الإشارة فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. Ya, nam jazakallahu khairan Al-Firdaus yang sudah menyampaikan atau membacakan matan kita yang kedua dari pertemuan ini. Dan ini matan yang panjang sekali ya dari Syekh Bakar rahimahullah. Dan setelah itu kita masuk ke adab yang ke-11. Nah, kita berusaha untuk mengambil penjelasan dari penjelasan Syekh Bakar ini tentang masih dalam ranah kemewahan dan kenyamanan atau kenikmatan ketika beliau untuk mengingatkan bahwa untuk hati-hati an zaifil hadarah, penyimpangan dari peradaban kita sebagai seorang muslim. Karena kalau kita menyimpang dari peradaban sebagai seorang muslim dan muslimah, fa innahu yu'annithu tiba, dia akan membuat kita itu jadi gak jantan, gak gentleman gitu loh. Jadi jadi kewanitaan, jadi feminim gitu loh. Jadi yang dimaknai nggak pemberani gitu loh. Wa yurkhil a'sab, jadi otot-otot kita itu lemah. Terus wa yuqayyiduka bi khaitil auham, banyak ngayal, banyak angan-angan, banyak mengikat diri itu dengan ilusi-ilusi. Dan di sisi yang lain wa yasilul mujidduna li ghayatihim, di sisi lain orang-orang yang bersungguh-sungguh itu mereka udah sampai tujuan mereka. Wa anta lam tabrah makanak, dan dirimu itu masih saja stuck gitu loh, masih jalan di tempat. Gara-gara apa? Kata Syekh Bakar, masyghulun bitana fi malbasika, engkau masih sibuk mikirin pakai baju apa, busananya gimana gitu loh ya. Dan ini yang yang membuat orang itu stagnan, nggak berjalan atau hanya di sana saja pembahasannya. Padahal para ulama kita, ya kita lanjutkan dari pernyataan Syekh Bakar di situ bahwa pakaian ini, di sini beliau menjelaskan pakaian ini cukup panjang lebar ya, karena pakaian ini sebuah tanda. Pakaian ini adalah sebuah tanda ya. Pakaian adalah sebuah tanda dan terkadang menjadi sebuah identitas bagi seseorang ya. Pakaian itu adalah sebuah tanda dan identitas setiap orang, dan pakaian juga itu bisa menjadi wasilah ya. Al-libasu itu juga bisa jadi wasilah min wasailit ta'biri anizat, menjadi media, sarana untuk melihat apakah orang ini siapa dan bagaimana ya. Maka kata Syekh Bakar, fakun hadiran fi libasika, hati-hati kalian sama pakaian kalian ya. Perhatikan dengan tata cara kalian berpakaian, karena hal ini itu akan menjadi gambaran orang lain akan menilai Anda bagaimana itu dengan cara Anda berpakaian, termasuk diantaranya. Terus Anda ini afiliasinya kemana gitu loh. Anda ini sama siapa ya. Ala mailin fil batin ya, karakternya, seleranya gitu loh. Ini gimana? Maka dikatakan, kata Syekh Bakar di sini rahimahullahu taala, bahwa perhiasan lahir, yakni pakaian seorang itu akan menunjukkan bagaimana kecenderungan dari batin atau hati seorang tadi. Jadi kadang walaupun nggak bisa dinilai secara mutlak teman-teman, bahwa cara berpakaian orang itu juga bisa menjadi indikator bagaimana hatinya atau batinnya, gitu kan. Orang baik pasti dia tahu bagaimana berpakaian yang baik. Tapi juga nggak selamanya orang yang pakaian baik dia orang baik gitu loh. Itu menjadi sebuah pertimbangan masing-masing. Jadi kata Syekh Bakar juga di sini bahwa manusia ya itu akan senantiasa
menjadikan penilaian mereka itu berdasarkan bagaimana kalian berpakaian. Ya, manusia akan senantiasa menjadikan penilaian kepada diri Anda itu bagaimana Anda berpakaian. Gitu loh, rapi, sederhana enggak? Gitu loh. Dan bagaimana bukan hanya pakaian gitu loh. Kecermatan Anda, kematangan Anda, sikap, akhlak gitu loh. Ini juga menjadi penilaian masyarakat. Tentunya nggak bisa juga ketika akhlak, sikap orang baik, pakaiannya nggak baik. Kan sebagian ada pihak yang berdalil atau mengatakan saya belum berjilbab karena saya pengen jilbabin diri saya, hati saya dulu katanya. Hatinya dulu dijilbabkan gitu loh, baru tubuhnya. Nah, ini kan bentuk model secara jiwa nganggap baik tapi secara fisiknya enggak gitu loh, di luarnya enggak. Padahal manusia itu menilai seorang dari jiwanya juga, dirinya, karakternya, dan juga dari bagaimana dia berpakaian. Jadi jangan kata Syekh Bakar, jangan kekanak-kanakan, ya, jangan cinta popularitas gitu loh. Jadi pakailah pakaian yang sederhana, jangan sampai engkau itu terhina dengan pakaian tersebut, dianggap dipandang jelek. Kenakan pakaian yang engkau terlepas dari celaan atau cemoohan manusia atau orang lain, ya. Dan berpakaianlah engkau itu dengan pakaian yang sesuai dengan ilmumu, ya. Engkau yang sudah belajar, yang datang ke majelis, sesuaikan gitu loh. Ya, sesuaikan dengan kehormatanmu terhadap ilmumu, ya, dalam majelismu, dalam engkau berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian di sini dijelaskan secara panjang dan lebar oleh Syekh Bakar. Sesuaikanlah gitu loh. Kita ini siapa? Ya, kalau Anda atlet sepak bola kan nggak mungkin ujug-ujug pakai gamis terus gitu loh. Tapi pasti pakai pakaian olahraga. Gitu kan. Bagaimana juga Anda penuntut ilmu, sesuaikanlah Anda dengan siapa Anda gitu loh. Ya, siapa kita. Sampai-sampai kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu menyukai, ya, ahabbu ilayya an anzurul al-qari'a abyadha siyab. Beliau menyukai kalau ada yang baca Quran gitu loh. Para qori itu kalau baca Quran pakai baju putih, ya, pakai gamis putih. Ini lebih aku sukai, kata Umar ibnul Khattab. Ini karena adanya menunjukkan ta'zim, ya, liya'dhuma fin nufusin nas, untuk penghormatan, pengagungan, menghormatin apa yang ada di hadapan dia. Termasuk kita bermajelis sekarang, teman-teman. Jadi kan mungkin saya nggak ngelihat teman-teman nih, baik ikhwan ataupun akhwat, dan nggak perlu dilihatin juga gitu kan, tapi nggak tahu di balik yang mungkin cuman pakai profil foto pribadi kah, gambar apa tuh macam-macam tuh, ada yang huruf-huruf doang, ada yang gambar apa tuh laptop segala macam gitu ya, macam-macam teman-teman. Ada yang mungkin juga kelihatan foto profil pribadi sendiri, tapi kan faktanya di balik itu semua kan saya nggak tahu teman-teman dalam kondisi lagi mengagungkan apa enggak nih yang kita bahas dari qala Allah wa qala Rasul, ya, sedang ibadah yang bernama talabul ilmi, ya. Anda gunakan pakaian. Nah, kira-kira kalau saya sekarang misal pakai baju kaos doang nih, kaos oblong, terus saya nggak pakai peci misalnya gitu, pantas nggak? Nggak pantas, teman-teman. Ini majelis ilmu walaupun online, ya, bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar, aku lebih suka ngelihat orang baca Quran, bahas Quran, dan semisalnya yang berhubungan tentang masalah itu pakai baju putih. Ya, walaupun pakaian saya nggak putih, tapi paling nggak kita sesuaikan pakaian kita pada tempatnya. Ya, kondisikan. Kita nggak juga harus selalunya pakai pakaian formal resmi, enggak. Kalau udah di rumah biasa-biasa aja. Begitu pula para ikhwan ataupun akhwat, kita semua pada tahu. Tapi tempatkan gitu loh, sesuatu pada tempatnya, menunjukkan penghormatan dan pengagungan. Makanya juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika beliau memberikan sebuah analogi tentang ka'asrabil qadha
majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'din. Sebagaimana gerombolan burung itu cenderung akan berkumpul dengan yang serupa dengan mereka. Burung pipit ya kumpul bareng sama burung pipit. Nggak ada ceritanya burung pipit kumpul sama burung elang, habis diterkam sama burung elang. Artinya apa? Anda lagi di komunitas apa, di tempat apa, maka sesuaikanlah pakaian Anda, gitu loh. Ketika misalnya bagi para akhwat, pandai-pandailah juga menempatkan Anda kapan bernekop atau bercadar. Jangan ketika sampai ketemu taman pun Anda tutupin, gitu loh, kan ini kurang tepat kalau menurut pandangan saya. Dan juga teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, intinya berusahalah dalam berpakaian itu pandai-pandai, bijaksana, dan ini termasuk adab yang sebelum-sebelumnya kita sebutkan. Pandai menempatkan seorang penuntut ilmu itu bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya, gitu loh. Nyambut tamu, ya ketemu sama orang yang lebih kita muliakan, gitu loh, dan seterusnya. Kalau udah kelanjur kita nggak bisa pakai pakaian rapi dan bagus gimana? Ya minta maaf, ya sampaikan permohonan maaf, maksudnya pakaian kurang pantas dan seterusnya. Insya Allah orang bisa maklumi. Dan juga Syekh Bakar di sini mengingatkan untuk iyyaka min libasi tasabi, ya, pakaian yang kekanak-kanakan. Ya, pakaian kekanak-kanakan ini di antara contohnya adalah itu sebagaimana orang udah berumur tapi pakai pakaian anak remaja, dan ini banyak kita lihat di zaman sekarang teman-teman. Orang udah kakek nenek tapi gayanya udah kayak anak muda juga, anak kekinian. Nah, maka ini yang juga hati-hati jangan sampai kita terjerumus padanya. Dan pakaian-pakaian yang menyerupai bangsa-bangsa barat, ya, ini sebagaimana hukumnya juga udah nggak diragukan oleh sebagian para ulama menyebut tentang masalah ini. Dan pakailah pakaian yang sebagaimana Islam tuntunkan, yang selama tidak bertentangan dengan syariat dan adat istiadat, tata krama, ya, adab, akhlak dan seterusnya, maka gunakanlah, ya. Jangan berlebihan juga, ya, walaupun gamis bagus baik untuk pengajian, untuk sholat, untuk ibadah, tapi jangan dibeli dibeli sampai 20 biji, 30 biji. Ini berlebihan, ya. Ini berlebihan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu saya rasa penjelasan dari Syekh Bakar rahimahullah ta'ala. Intinya jangan sampai kita terfokus kepada hanya mikirkan style, model pakaian, gitu loh. Walaupun ini mubah sebenarnya, jadi jangan fokus untuk mikir serasi nggak ya kalau peci putih, gamis atau jubahnya orange gitu kan. Ya sebenarnya emang nggak serasi sih, mubah-mubah aja, tapi ya udah, nggak usah terlalu dipikirin lah. Kalau Anda emang punyanya itu, ya mau gimana lagi, gitu loh. Jalan aja, yang penting Anda menjadi seorang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah mungkin jelek di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah enggak. Selama itu rapi, bersih, bukan Anda pakai yang jorok atau enggak bersih dan semisalnya, maka ini yang hendaknya juga diperhatikan. Dan kemudian juga para ulama kita tetap menekankan untuk memperindah dari pakaian, karena ini termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memperindah dalam pakaian ini juga termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan bahwasanya sesungguhnya Allah itu maha indah. Ya, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai sesuatu yang indah, tapi bukan berlebihan. Ya, sesuatu yang indah bukan berlebihan. Ya, misalnya pengen indah-indah benar nih pakaian. Oh, ini kancingnya dihiasin manik-maniknya banyak nih misalnya gitu kan. Ya, ini wallahu alam, kalau menurut saya nggak perlu lah, jangan gitu loh, karena nanti bukannya makin tambah indah, malah makin tambah rame dan aneh dan nggak mengenakan tentunya. Jadi berpakaianlah yang sesuai kadarnya, pertengahan gitu loh ya, dan jangan berlebihan, karena
secara pakaian kita juga ini dinilai, gerakan akhlak kita ya ini semuanya dinilai oleh orang lain juga melihat, walaupun kita bukan memang mengambil penilaian mereka, tapi tetap berusahalah menjadi atau mengambil jalan tengah. Teman-teman sekalian rahimakumullah, demikian saya rasa untuk materi kita pada pertemuan kali ini, dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala bisawab, dan jika ada diskusi atau pertanyaan maka saya persilakan kepada teman-teman sekalian dan akan dibimbing langsung oleh Al-Akh Firdaus Harahap. Wallahu ta'ala bisawab. Wassalamualaikum Muhammad. Saya kembalikan kepada Al-Akh Firdaus, falyatafaddal. Dan Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan penjelasan Ustaz. Insyaallah kita masuk ke sesi yang kedua, itu tanya jawab atau diskusi. Ustaz, menyinggung tadi masalah pakaian, masalah style. Apakah ada style tertentu atau pakaian tertentu yang nggak dibolehin dalam Islam bagi ikhwan maupun akhwat? Pakaian apa aja atau bentuk apa aja yang diperbolehin dan yang nggak diperbolehin untuk masalah pakaian ini? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Jadi yang saya tangkap dari diskusi atau pertanyaan yang disampaikan adalah pakaian yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam syariat agama kita. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, agama kita memang memberikan aturan ya, pakaian-pakaian yang menutup, yang diperbolehkan yang jelas adalah menutup aurat secara menyeluruh, artinya aurat-aurat yang bagi para ikhwan, aurat-aurat yang bagi para akhwat itu tertutup secara menyeluruh, secara seutuhnya ya, bukan ada bagian-bagian yang akhirnya bisa tertampakkan atau terlihat. Dan juga para ulama kita menekankan dari pembahasan masalah ini secara singkat saja saya sampaikan bahwa untuk menghindari dari pakaian yang transparan atau tembus pandang dan ketat juga termasuk gitu ya, pendek, terlalu pendek gitu loh. Karena sebagian orang ketika, terutama ikhwan yang biasa saya jumpai, ikhwan yang saya masukkan bukan hanya pengajian ya, maksudnya mungkin orang-orang yang belum belajar agama dan semisalnya, kadang pakai baju kemeja atau kemeja kaos misalnya terlalu pendek di bagian perut, terus tambah celananya agak sempit, akhirnya menyebabkan pas sujud atau ruku itu kesingkap gitu loh bagian antara baju dan celananya. Jadi hindarilah yang demikian, yang begitu pula para ulama menghindari pakaian yang jadi syuhrah atau membuat menjadi perhatian pihak lain atau orang lain gitu loh. Karena begitu pula, makanya kita dibahas di sini adalah kenapa disuruh para ulama kita untuk meninggalkan kemewahan dan kesenangan itu, karena kalau kita pakai sesuatu yang wah teman-teman, kan pasti jadi perhatian orang. Jadi orang bakal ngelirik kepada kita, ngelihat dan mungkin tahu wah ini barang mahal nih, oh ini barang branded nih dan seterusnya. Maka daripada itu biasa-biasa aja, nggak usah yang berlebihan. Walaupun Anda mampu, ya, dan kemampuan Anda lebih pantas untuk Anda keluarkan atau pakaikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpakaianlah dengan pakaian yang menutup aurat Anda secara seutuhnya, ya. Terlepas perselisihan dari para ulama juga tentang masalah batasan-batasan aurat yang mana-mana saja bagi para akhwat ketika muka atau cadar itu apakah termasuk wajib atau sunnah yang ditekankan dan seterusnya, atau yang lain, dan laki-laki yang harus pakai celana pendek misalnya kan, yang perselisihan para ulama tentang masalah aurat laki-laki antara lutut dan bagian pahanya, dan sampai para ulama ada yang juga menyatakan auratnya laki-laki hanya di bagian kemaluannya dan seterusnya. Intinya terlepas dari perbedaan pandangan itu semua teman-teman, tetap saya sarankan tempatkan diri Anda pada tempatnya. Ya,
dan carilah pandangan yang lebih kuat pendalilannya, ya, lebih sahih dalam cara pandang, pendalilan, dalil-dalil yang dipakai dan seterusnya. Dan nggak mungkin saya rasa Anda hanya pakai, mohon maaf, pakaian dalam doang gitu kan, dan terus ngambil pandangan ulama A, B, C dan seterusnya. Maka sesuaikan pada tempatnya, ya, dalam berpakaian tersebut. Ya, dalam berpakaian tersebut, saya rasa itu wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini masih berkaitan, pertanyaan selanjutnya masih berkaitan dengan pakaian, Ustaz, tapi mungkin ini masalah fikih, Ustaz. Jadi ketika akhwat gamisnya panjang sampai menyentuh tanah, Ustaz. Ketika berpakaian gamisnya menyeret ke tanah lalu terkena mungkin tanah yang basah atau becek. Kemudian lalu dia ingin sholat, tapi nggak ada bawa pakaian yang lain, Ustaz. Jadi dia cuma bawa satu pakaian itu aja yang dipakainya. Kemudian apakah pakaian tadi yang terkena becek tadi atau tanah tadi boleh dipakai untuk sholat? Terus apakah pakaian tersebut menjadi najis, Ustaz? Ya, terima kasih atas diskusi atau pertanyaannya ini. Dan masalah ini memang masalah yang masuk dalam ranah ilmu fikih. Dan saya pribadi bukan ahlinya atau pakarnya dalam masalah ini juga, teman-teman sekalian. Dan wallahu alam, saya nggak berani menjawabnya dan nggak tahu secara pasti dengan keterbatasan ilmu saya dalam masalah ini. Walaupun secara global yang saya pahami dari penjelasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan penjelasan para ulama kita bahwa terkait masalah ini, masalah wanita yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pakaiannya terjulur, gitu kan kebalikan sama pihak laki-laki yang saya lupa juga tadi ketika di diskusi pertama atau pertanyaan pertama, bagi laki-laki jangan isbal, ya, jangan pakaiannya nyeret ke tanah atau di bawah mata kaki. Pendapat para ulama yang paling minimal dalam masalah ini adalah setengah dari mata kaki itu untuk Anda mungkin pakai atau gunakan. Nah, berlanjut kepada diskusi yang kedua atau pertanyaan yang kedua adalah bagi para akhwat atau para wanita yang pakainya diperintahkan untuk dijulurkan atau dilebihkan, kebalikan dari para ikhwan yang Nabi sebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih, bahwa hendaklah diulurkan untuk dalam jarak 1 jengkal. Ya, 1 jengkal kurang lebih, atau 1 hasta, jangan lebih dari itu. Ini yang dipesankan oleh Nabi SAW. Walaupun panjangnya ini juga menjadi perbedaan pandangan sebagian para ulama, ya, tentang masalah panjang dari 1 jengkal atau 1 hasta tersebut. Nah, ketika Anda atau Mbak yang bertanya, yang pakaiannya itu basah, menyeret ke tanah, terkena tanah basah, hendak sholat tapi nggak bawa pakaian yang lain, ya, maka ini bagaimana? Maka para ulama juga menjelaskan bagaimana para wanita itu untuk membersihkan dari ujung pakaiannya tersebut, ya, bagaimana membersihkan ujung pakaian dari para akhwat atau para wanita tersebut, ya kan, karena panjangnya tadi itu kan terseret ke tanah, apalagi misalnya tanah basah dan semisalnya. Maka jamaah rahimakumullah, agama kita menjelaskan masalah ini juga, ya, dan memberikan solusi dari masalah-masalah tersebut yang mungkin sebagian kita belum mengetahuinya. Maka berkaitan masalah membersihkan ujung pakaian akhwat atau para wanita tersebut, dari Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan yang biasa memanjangkan ukuran pakaianku dan kadang-kadang aku berjalan di tempat yang kotor. Maka jawaban Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW bersabda, maka kondisi ini itu solusinya adalah tanah selanjutnya itu menjadi pembersihnya, ya. Jadi kaidah dasarnya tanah selanjutnya itu adalah sebagai pembersihnya. Tanah selanjutnya adalah
pembersihnya. Tapi ada yang perlu dipahami teman-teman sekalian, diperhatikan dan dipahami bahwa hadis ini berlaku untuk najis yang, kalau ada najis ini kan kalau cuma tanah basah, belum tentu najis tanah basah. Ya, berlaku untuk najis yang kering. Ya, ini hanya berlaku untuk najis yang kering. Dan hadis ini, ketentuan ini tidak berlaku jika najisnya najis yang basah atau cair. Kalau dari konteks pertanyaan, ini enggak disebutin masalah najis atau enggak, karena cuman tanah doang. Solusi singkatnya yang bisa saya sampaikan, Mbak bisa kalau memang kelihatan ada bekas-bekas tanah dari basahan tersebut atau belum kering, maka tinggal dibersihkan sebisanya saja. Enggak lagi ada bekas-bekas tanah tersebut dari bekas seretan tadi, maka insya Allah ini mencukupi, gitu loh. Walaupun mungkin masih ada basa-basanya, karena bukan terkena najis secara seutuhnya, gitu kan? Ya, pakaian tersebut bukan enggak suci lagi, tapi tetap boleh dipakai dalam sholat. Beda kalau yang jelas-jelas itu ada najisnya, ya, menginjak tanah yang basah terus ada najisnya atau kotoran, ya, maka Imam Malik diantaranya pernah mengatakan bahwa sebagian tanah itu membersihkan sebagian yang lain, mensucikan maksudnya. Dan ini berlaku apabila kita menginjak tanah yang kotor, kemudian setelah itu kita menginjak tanah yang bersih dan kering, maka tanah yang bersih dan kering inilah yang menjadi pembersihnya. Ini kaidah kata Imam Malik. Adapun najis seperti air kencing dan semisalnya yang mengenai pakaian atau jasad, maka harus dibersihkan dengan air. Ya, dibersihkannya pun dengan metode yang para ulama pun berikan, bukan dicuci seluruh pakaiannya ya, tapi dibersihkan bagian yang terkena najis tersebut. Dan sebagaimana Imam Syafi'i juga menjelaskan bahwa ketentuan ini berlaku apabila najis yang diinjak adalah najis yang kering, sehingga tidak ada najis yang melekat di pakaian tersebut. Ya, najis tidak terlihat jelas secara fisik melekat pada pakaian tanah tadi yang telah nempel tersebut. Kalau ada najis yang diinjak dan najis yang basah, maka harus tetap dibersihkan dengan air hingga bersih atau enggak terlihat dari bekasnya tersebut. Jadi itu sebatas yang saya bisa pahami dari kasus ini. Jadi insya Allah pakaian tersebut bisa dipakai untuk dalam sholat lagi. Anda tinggal bersihkan apa yang nampak dan nggak ada tanda-tanda dari jelas dari najis tersebut, maka insya Allah nggak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Ini masih berkaitan dengan pakaian, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, itu apakah boleh laki-laki pakai celana jeans, Ustaz? Tapi celana jeansnya ini lebar dan tidak isbal, Ustaz. Ya, wajazakumullah khairan. Teman-teman semua Allah muliakan. Jadi ini sebenarnya sebuah pernyataan yang dari dahulu cukup lama bahasanya gitu ya, tentang hukum memakai celana jeans. Ya, sebagian para ulama memang memandang karena jeans ini adalah identik dengan pakaian dari bangsa Eropa atau Barat. Padahal tadi kita lihat penjelasan Syekh Bakar, beliau mewanti-wanti untuk jangan bergaya atau mengikuti gaya hidup pakaiannya orang-orang Barat dan seterusnya. Maka perkara yang seperti ini perlu memang penjelasan secara seutuhnya, yakni yang kami maksudkan adalah para ulama memang ada sebagian yang tidak memperbolehkannya secara mutlak, baik jeans atau yang semisalnya. Tapi sebagian yang lain karena pakaian ini seakan-akan sudah tidak menjadi sebuah syiar atau indikator dari bangsa Barat, artinya apa, sudah diserap dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa kita, ya. Maka para ulama memberikan kaidah dan tasyabbuh yang menyerupai pakaian di sini kepada bil kufar, kepada orang-orang kafir. Itu tadi saya bilang, memang masalah ini ada sebagian para ulama menyatakan enggak sama sekali karena ini pakaian dari orang-orang kafir. Ya, dari orang-orang Barat sana. Tapi sebagian para ulama ketika melihat ini menjadi sebuah
adat, kebiasaan yang sudah turun menurun dan menjadi udah kayak bukan pakaian bangsa tertentu, udah pakaian setiap bangsa-bangsa gitu loh. Maka akhirnya ada kelapangan, ada kelonggaran selama dengan syarat itu tidak menampakkan aurat, tidak ketat, tidak menampakkan lekuk tubuh, ya, dan tidak ada kekhususan lain yang menampakkan dari syiar-syiar orang-orang kufar. Itu kalau untuk masalah jins tersebut. Dan walaupun tetap ini menjadi perselisihan di beberapa pihak, teman-teman, jadi Anda berusaha untuk pandai-pandai menyikapinya. Itu pandangan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Kemudian, insyaallah banyak pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Jadi ini ada seorang akhwat, Ustaz. Ada seorang akhwat yang mana lingkungan dia atau mayoritas di lingkungannya ini non-Islam, Ustaz, atau non-Muslim. Terutama di tetangganya, Ustaz, kiri maupun kanannya, sekitarnya non-Muslim. Kemudian dari keluarganya pun masih sangat awam, Ustaz. Dari keluarganya pun masih sangat awam, sehingga masih risih melihat hijab yang lebar, Ustaz, pakai hijab melebar. Begitu juga dengan tetangganya tadi, Ustaz, yang non-Muslim, masih asing dengan hijab yang lebar-lebar, Ustaz. Apakah tidak mengapa si akhwat ini mengenakan hijab yang hanya menutupi dadanya saja, Ustaz, jika sedang berada di kampungnya atau di lingkungan, sembari belajar berakhlak yang baik? Ya, naam. Jazakumullah khairan atas pertanyaan diskusinya. Ini juga pertanyaan yang fenomenal menurut saya, maksudnya sering menjadi sebuah problematika di teman-teman atau di ikhwan ataupun akhwat di masyarakat, baik di kampung ataupun di kota. Jadi yang pertama yang harus ditekankan adalah dalam masalah ini kita nggak bisa demikian, artinya memang kalau Anda ketika mungkin baru berhijrah, baru berubah, dulu mungkin Mbak biasa cuma pakai jilbab jilbab segitiga ya, yang cuman dipakein gitu, terus dikasih sini gitu doang gitu kan ya, sini kebuka segala macam, paling sini ketutup segini doang. Nah jadi kalau Anda baru berhijrah, baru kenal pelan-pelan, ini proses, nggak masalah. Tapi ketika Anda tahu bahwa Islam memerintahkan bagi para wanita untuk menutup gitu loh. Ini harus ketutup dan longgar dari dari kepala ke bahu, dada sampai bagian bokongnya. Ketutup dari jilbabnya tersebut. Dan ini kriteria yang diperintahkan dalam Islam, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Adapun ketika pihak lain yang mungkin kurang merasa enak atau merasa gimana, maka ini sebuah sunatullah, teman-teman. Terutama bagi para akhwat, ini sebuah sunatullah. Mau nggak mau, Anda ketika bawa sesuatu yang beda, tapi yang beda ini Anda karena berjalan di atas perintah agama, maka bersabarlah. Ya, bukan Anda balik gitu loh. Anda gaya kayak orang nggak tahu apa-apa, terus bersikap baik. Ini keliru. Ya, Anda harus mulai dari diri Anda, artinya apa yang tampak pada diri Anda, dan ini juga bagian dari perintah agama kita, maka Anda lakukan, dan Anda tetap malah bersikap lebih baik lagi. Gitu loh. Ini sebagai trigger bahasanya gitu. Mbak udah pakai jilbab syar'i yang diperintahkan dalam Islam, ditutup dengan sebaik-baiknya, maka Mbak harus lebih baik akhlaknya, sikapnya. Karena gini loh, antara Mbak mau cuman pakai jilbab gede besar sama ngubah akhlak tuh beda banget loh, Mbak. Maksudnya susah banget loh ngubahin akhlak sama cuman pakai itu. Hatta tukang PSK misalnya atau pekerja pelacur gitu ya. Itu kan kalau cuman kita kasihin jilbab gede kan kelar. Sebagaimana mungkin di berita-berita biasanya muncul para pelaku narkoba, para pembunuh, misalnya perempuan, kan sebelumnya Anda nggak pernah pakai jilbab atau pakai jilbab kecil doang. Ketika udah pakai baju tahanan, jilbabnya gede. Lah ini kan subhanallah. Mereka aja bisa bahasanya gitu loh. Karena merasa malu tadi udah berbuat ini dan seterusnya, pakai tutup, warnanya hitam lagi. Lah kok kita yang kadang mau jadi orang baik, jadi orang benar, kok malah
turun grade gitu loh, bukan naik tingkat. Seharusnya naik tingkat, Mbak, gitu loh. Mbak udah harus pakai sebagaimana yang Islam perintahkan, dan Mbak dituntut menjadi pemicu untuk pecutan untuk trigger untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih ramah. Walaupun tadi di awal-awalnya pasti ada sangkaan atau rasa yang gimana oleh pihak lain, tapi insya Allah yakinlah, lama-kelamaan orang akan terbiasa. Lama-kelamaan orang akan terbiasa dan biasa-biasa aja. Nggak ada yang aneh-aneh. Sebagaimana juga, bagaimana pakaian yang terbuka auratnya itu, Mbak, ya, bagi para akhwat dan ummahat sekalian saya sampaikan, lihat bagaimana pakaian-pakaian yang aurat-auratnya kebuka itu semua, kok sekarang dianggap biasa pada zaman ini. Coba pakaian kayak gitu Anda bawa di bangsa kita tahun 60-an, 70-an, atau naik lagi lah 40-an tahun perjuangan kemerdekaan. Orang pasti nganggapnya, wah ini seronok, ini nggak pantas segala macam. Karena pada itu belum sebegininya gitu loh. Tapi pada zaman ini itu udah kayak biasa aja, perempuan pakai celana paha kelihatan misalnya gitu, diumbar kemana-mana, biasa-biasa aja. Karena mereka syiarkan, walaupun dulu di awal-awal mereka kena kontroversi, wah ini terlalu seronok, ini nggak pantas. Tapi karena kebiasaan, lah kok kita mau kebiasaan baik disusah gitu loh teman-teman sekalian. Mbak-mbak sekalian, kok malah mau kebiasaan baik ini malah minder. Seharusnya semangat gitu. Semangat berlandaskan ilmu, berlandaskan petunjuk, minta tolong sama Allah. Mereka aja yang kayak gitu loh, Mbak. Yang nampak-nampak paha itu nggak pakai minta tolong sama Allah, subhanallah. Nggak ada pakai minta tolong, karena hawa nafsu pengen kelihatan seksi, biar liatin jadi perhatian sama orang. Nih lihat tuh paha aku mulus gitu loh. Mereka kayak gitu. Masa kita yang mau kebaikan enggak gitu loh, Mbak. Ayo, semangat. Ingat pembahasan kita sebelumnya apa? Jadilah pejantan yang tangguh gitu loh. Jadi pejantan yang tangguh. Baik laki-laki, bagi ikhwan maupun akhwat. At-tamattu'u bi khisalir rujulah. Semangat. Ayo maju. Lebarkan senyuman. Jangan kalah sama pramugari, Mbak, gitu loh. Jangan kalah sama pramugari yang pakainya mungkin ketat-ketat. Susah geraknya kadang kalau kita pernah lihat gitu kan. Ya pas kita mungkin naik pesawat kan nggak mau kadang ngelihat gitu. Baik sengaja atau nggak sengaja. Susah dibawa gerak segala macam. Lah kita yang pakainya longgar untuk berusaha mentaati Allah dan Rasulnya, maka ayo bismillah insyaallah bisa, wasta'in billah, dan selalu pertengahan dan bijaksana dalam bersikap. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana menurut pandangan antum, Ustaz, dengan seorang penuntut ilmu yang hidupnya ini dalam kesederhanaan dan penuh dengan kesulitan, bukan karena pilihan, Ustaz, namun memang karena keadaannya atau pengaruh dari tingkat perekonomiannya yang memang rendah dan ketidakmampuannya dari sisi finansial. Apakah penuntut ilmu seperti ini dia juga mendapatkan keutamaan seperti yang tadi dijelaskan, Ustaz, oleh Syekh Bakar sebagai penuntut ilmu yang berusaha menjauhi dari kemewahan, Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Pertanyaannya pertanyaan yang bagus pula, subhanallah. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, terutama bagi saudara dan saudariku yang Allah berikan Anda secara ekonomi finansial yang entah pas-pasan atau mungkin jauh dari pas-pasan. Jadi ini bukan sebuah bala atau musibah, ataupun ini bukan sebuah hal yang negatif. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asa dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian enggak suka, mungkin kalian benci. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua hal yang dibenci oleh manusia padahal itu baik. Apa dia kata Nabi? Ya ini kematian dan kefakiran. Manusia enggak ada yang senang mati. Mayoritas enggak ada yang senang miskin, fakir. Tapi ketahuilah itu kebaikan, kata Nabi SAW. Ini bukan berarti mengajak teman-teman yang mungkin punya harta, punya duit, punya kemampuan, terus udah jadi fakir aja gitu. Enggak. Tapi Anda dituntut untuk bisa kondisikan harta Anda ini di jalan Allah. Dan saya berikan kabar gembira kepada saudara dan saudariku yang mungkin Allah berikan perekonomian rendah, enggak mampu secara fisik, finansial. Maka ketahuilah, saudara-saudariku yang semoga Allah muliakan, ini anugerah dari Allah. Walaupun di mata kita rasanya nggak bagus atau jelek, tapi ketahuilah ini
Anda diberikan kemudahan oleh Allah untuk jauh dari kemewahan. Anda diberikan kemudahan oleh Allah untuk jauh dari kemewahan. Anda nggak perlu repot-repot harus ngabisin harta Anda di jalan Allah atau kemana. Kan kadang sebagai orang kaya itu saking kayanya bingung ngabisin duit kemana. Ya, sampai-sampai yang mungkin sempat viral beberapa waktu lalu tentang apa namanya itu, yang ini nggak pantas juga, Squid Game kalau nggak salah ya. Itu kan saya dengar katanya game tersebut diadain gara-gara ada orang kaya yang saking bingung ngabisin kekayaannya dibuat permainan kayak gitu tuh, subhanallah. Maka Anda bersyukur ketika Allah berikan apapun dalam hidup kita, apalagi mungkin fakir, nggak punya apa-apa. Berarti jalan Anda untuk tidak terjerumus kepada kemewahan sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Ya, sangat terbuka lebar. Jadi Anda sudah biasa hidup itu dengan sesuatu yang susah, payah. Dan teman-teman semua melihat rahimakumullah, banyak hadis-hadis Nabi kalau kita sebutkan, dan waktu kita nggak cukup kalau kita sebutin semua, saya singkat saja, tentang orang-orang yang kelak pada hari kiamat itu, orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya nyaman, itu ngarep sama Allah, ya Allah saya pengen lagi hidup di dunia agar dihidupin dalam kondisi susah, kondisi dapat ujian, dapat cobaan. Karena ngelihat pahala orang-orang yang bisa sabar dalam hidup kayak gitu. Subhanallah. Ini yang rasanya nggak sesuai dengan logika kita, hawa nafsu kita, dan mata kepala kita kalau ngelihat, kesian ya hidupnya susah segala macam. Padahal mereka lah kadang-kadang yang doanya diijabah sama Allah. Mereka lah yang kadang serius, fokus teman-teman. Anda kalau ngelihat orang-orang besar ya, kayak Pak SBY, Pak Harto, Pak siapa lagi, orang-orang yang hebat-hebat, itu mereka dari orang-orang yang susah loh. Bukan orang-orang yang dari hidupnya tuh mewah, lahir dari orang besar, bukan. Mereka mulai dari benar-benar kayak orang bukan siapa-siapa. Ya, begitu pula para nabi, para rasul, para sahabat gitu. Jadi Anda sudah sangat masuk kepada ranah jauh dari kemewahan, dari kesenangan, tapi hidup Anda harus penuh dengan ujian, cobaan, dan perjuangan. Maka insya Allah Anda masuk ke dalam keutamaan yang sebagaimana disebutkan oleh Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala. Bersabarlah, wahtasib, dan mengharapkan pahala dari Allah. Yakin bahwasanya kehidupan dunia ini sementara, dan kita mengejar kepada kehidupan yang abadi, yang kenikmatannya, kemewahannya nggak sebagaimana di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini masih berkaitan dengan pertanyaan masalah fikih tadi, Ustaz. Apakah hukum tanah yang membersihkan ujung tadi, Ustaz, apakah berlaku juga dengan jalan atau aspal, Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Sebatas yang saya tahu teman-teman tentang masalah ini, tanah ini bukan berarti juga misalnya di tanah kuning, tanah liat, atau yang beneran tanah gitu ya. Sebagian para ulama memberikan penjelasan masalah ini. Begitu pula semen ataupun aspal juga bagian dari di sana ada bagian-bagian tanah, artinya diperkenankan termasuk membersihkan ujung pakaian juga. Ini sebatas yang saya tahu. Jika memang ada yang keliru atau yang kurang tepat, mungkin kita bisa sama-sama merujuk kepada kesohihan atau kebenaran tersebut. Ya, walaupun mungkin terdapat perbedaan pandangan dari para ahli ilmu, saya rasa itu demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu mungkin saya bisa jawab ya teman-teman. Tentunya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ilmu. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian kalau ada yang kurang pantas atau kurang tepat dari apa yang saya sampaikan. Tentunya karena keterbatasan ilmu saya juga, kelemahan ilmu saya, dan perlunya saya banyak belajar. Kita semua tentunya harus perlu banyak belajar dan menambah referensi, menambah khazanah kita, keilmuan kita. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian, dan terima kasih atas partisipasinya. Dan semoga kita bisa istiqomah untuk belajar dan menuntut ilmu. Demikian, dan saya juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kekeliruan saya, karena kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Al-Firdaus untuk membimbing menutup dari pertemuan kita. Falyatafaddal.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz kami sampaikan atas ilmu dan waktunya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada teman-teman yang sudah stay dari awal sampai akhir, mau itu di media sosial maupun di Zoom. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.